Halo semuanya, apa kabar? Sekarang kita belajar materi penerapan fungsi linier dalam grafik. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Mila Dwi Nandah Ashari. Kakak dari program studi pendidikan matematika di Universitas Cendrawasih. Setelah menonton video ini, kakak harap kalian akan bisa menentukan penerapan fungsi linier dalam bentuk grafik dengan tepat. Dan kedua, kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan penerapan fungsi linier dalam bentuk grafik. Oke, kita mulai belajarnya ya. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar penerapan fungsi linier dalam bentuk grafik kan? Tapi tenang, tidak susah kok. Karena materi sebelumnya kita belajar tentang fungsi linier, ada yang masih ingat fungsi linier itu apa? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penerapannya ya. Di sini ada contoh soal. Ina berjalan kaki dari stasiun ke perpustakaan sejauh 1.800 meter. Teddy pergi ke stasiun dari perpustakaan melalui jalan yang sama menggunakan sepeda. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Misalkan, jarak yang mereka tempuh dari stasiun Y adalah M atau meter, dan X adalah menit. Bila kita nyatakan pergerakan mereka menggunakan grafik, maka kita peroleh gambar berikut. Berikut adalah gambar grafiknya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Yang pertama, carilah kecepatan Ina dan Teddy. Sebelum kita menyelesaikan soal nomor 1, nah, apa yang diketahui dulu setelah melihat grafik ini? Yang pertama, jarak stasiun ke perpustakaan itu sejauh 1.800 meter. Begitu juga dari perpustakaan ke stasiun sejauh 1.800 meter. Yang kedua, Ina berjalan kaki dari stasiun ke perpustakaan dengan waktu 30 menit. Teddy menggunakan sepeda dari perpustakaan ke stasiun dengan waktu 10 menit. Yuk kita selesaikan soal nomor 1. Tadi soal nomor 1 kan carilah kecepatan Ina dan Teddy. Oke, rumus kecepatan itu apa? Jarak per waktu. Kecepatan kita simbolkan dengan V, jarak kita simbolkan dengan S, sedangkan waktu kita simbolkan dengan T. Sekarang kita mencari kecepatan Ina. Tadi jaraknya kan 1.800 dan Ina membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga 1.800 per 30 sama dengan 60 meter per menit. Sekarang kita mencari kecepatan Teddy. 1.800 per 10 sama dengan 180 meter per
menit. Ketika Teddy sampai di stasiun, berapa meter jarak Ina dari stasiun? Ketika Teddy sampai di stasiun, itu kan di menit ke-10. Berapa meter jarak Ina dari stasiun? Berarti berapa? 600 meter. Nomor 3, setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari stasiun? Tadi yang ditanya adalah jaraknya, maka kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. S itu jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Sekarang kita mencari jarak Ina. Ina, S kita simbolkan dengan Y. Sama dengan V tadi kan kecepatan. Kecepatannya Ina tadi kita sudah cari di soal nomor 1, yaitu 60. T kita simbolkan dengan X, maka 60X. Sekarang kita mencari jarak Teddy. Teddy, Y, karena Teddy jaraknya sudah memenuhi, maka kita tuliskan 1800 dikurang 180X. Y sama dengan Y. Sekarang kita masukkan nilai Ina dan nilai Teddy. 60X sama dengan 1800 dikurang 180X. Karena kita mau mengelompokkan variabelnya, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 180. Sehingga 60X ditambah 180X sama dengan 1800 dikurang 180X ditambah 180X. Nah, kita hitung yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Negatif 180X ditambah 180X sama dengan 0. Maka kita tuliskan 60X ditambah 180X sama dengan 1800. 60 ditambah 180 yaitu 240X sama dengan 1800. X sama dengan 1800 per 240 sama dengan 7,5 menit. Untuk mencari intervalnya, kita lihat grafik sebelumnya. Ina itu intervalnya mulai dari 0 sampai 30. Sedangkan Teddy intervalnya mulai dari 0 sampai 10. Nah, setelah itu kita substitusikan Y-nya. Y sama dengan 60X. Kita masukkan nilai X-nya. Tadi kita sudah cari nilai X-nya, yaitu 7,5 menit. Maka kita masukkan nilainya sama dengan 60 dikali 7,5 sama dengan 450 meter. Jika kita lihat grafiknya, maka titik potongnya adalah X itu di titik 7,5 menit. Sedangkan Y itu di titik 450 meter. Sesuaikan dengan yang tadi kita cari. Nomor 4, setelah 8 menit semenjak Teddy tiba di stasiun, Ina meninggalkan stasiun menuju perpustakaan menggunakan sepeda. Gambarkan grafik yang menyatakan pergerakan Ina pada gambar sebelumnya. Semenjak Teddy tiba di stasiun, itu kan di titik 10 atau di waktu 10 menit. Nah, 8 menit setelahnya itu di titik keberapa? Ayo kita hitung bersama-sama. 2, 4, 6, dan 8. Berarti di titik berapakah
Ina akan meninggalkan stasiun ke perpustakaan menggunakan sepeda di titik 18. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh soal kedua. Dodi menggunakan motor dari Sarmi ke Besum sejauh 1.600 meter. Dina pergi ke Sarmi melalui jalan yang sama menggunakan mobil. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Misal, jarak yang mereka tempuh dari Sarmi, Y adalah M atau meter, X adalah menit. Dodi memerlukan waktu 16 menit, sedangkan Dina memerlukan waktu 2 menit. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Yang pertama, gambarkan grafiknya. Maka, grafiknya membentuk seperti ini. Tadi yang diketahui apa aja? Jaraknya sejauh 1.600 meter. Dodi memerlukan waktu berapa? 16 menit. Dan Dina memerlukan waktu 2 menit. Oke. Nomor 2. Carilah kecepatan Dodi dan Dina. Karena tadi yang ditanya adalah kecepatan, maka kita menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kecepatan kita simbolkan dengan V, jarak kita simbolkan dengan S, sedangkan waktu kita simbolkan dengan T. Sekarang kita mencari kecepatan Dodi. Tadi jaraknya berapa? 1.600. Dodi memerlukan waktu berapa tadi? 16 menit. Sehingga 1.600 per 16 sama dengan 100 meter per menit. Sekarang kita mencari kecepatan Dina. 1.600 bagi 2 karena Dina memerlukan waktu 2 menit. Sama dengan hasilnya 800 meter per menit. Nomor 3, ketika Dina sampai di Sarmi, berapa meter jarak Dodi dari Sarmi? Ketika Dina sampai di Sarmi, itu kan di menit ke-2. Berapa meter jarak Dodi dari Sarmi? Berarti 200, seperti pada grafik berikut. Nomor 4, setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari Sarmi? Karena nomor 3 tadi yang ditanya adalah jaraknya, sehingga kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, sekarang kita mencari jarak Dodi. Dodi, S kita simbolkan dengan Y, sama dengan V itu apa tadi? Kecepatan. Oke, kita masukkan nilai kecepatan yang tadi kita sudah cari. T kita simbolkan dengan X. Oke, selanjutnya kita mencari jarak Dina. Dina, Y sama dengan, karena jarak Dina sudah memenuhi, sehingga kita masukkan nilainya 1.600 dikurang 800 X. Y sama dengan Y. Kita masukkan nilainya Dodi dan nilainya Dina. Oke, 100X sama dengan 1.600 dikurang 800 X. Oke, karena kita mau mengelompokkan variabelnya, sehingga kedua ruas kita tambahkan 800.
100x ditambah 800x sama dengan 1600 dikurang 800x ditambah 800x. Nah, kita hitung yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Negatif 800x ditambah 800x sama dengan 0. Maka kita tuliskan 100x ditambah 800x sama dengan 1600. 100 ditambah 800 berapa? 900x sama dengan 1600. X sama dengan 1600 per 900 berarti berapa? 1,7 menit. Nah, sebelum kita lanjut, kita sekarang mencari intervalnya Dodi dan Dina. Tadi Dodi kan menggunakan motor dari 0 menit hingga 16 menit, sehingga X dari 0 hingga 16 menit. Sekarang kita mencari intervalnya Dina. Dina juga sama. Tadi kan Dina menggunakan mobil dari 0 menit hingga 2 menit. Maka intervalnya X dari 0 hingga 2 menit. Setelah itu kita substitusikan Y-nya. Y sama dengan 100X. Nah, nilai X-nya tadi berapa? Yang kita sudah cari 1,7 menit. Oke, 100 dikali 1,7 berapa? 170 meter. Sehingga kita mendapatkan grafiknya seperti ini. X-nya kita dapat 1,7 menit, sedangkan Y-nya kita dapat tadi berapa? 170 meter. Nomor 5, setelah 14 menit semenjak Dina tiba di Sarmi, Dodi meninggalkan Sarmi menuju Besung menggunakan motor. Gambarkan grafik yang menyatakan pergerakan Dodi. Dina sampai di Sarmi itu kan di titik 2 menit. Nah, 14 menit setelahnya itu berarti di titik berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di titik berapakah? Di titik 16 menit. Oke, kalau mau lebih cepatnya, tinggal 14 menit ditambah 2 menit sama dengan 16 menit. Nah, itulah materi tentang penerapan fungsi linear dalam grafik. Gimana? Gampang banget kan? Selanjutnya, biar kalian makin paham, kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal berikut. Tina menggunakan sepeda dari Waina ke Pernas 3 sejauh 1.800 meter. Brain pergi ke Waina dari Pernas 3 melalui jalan yang sama menggunakan motor. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Misalkan, jarak yang mereka tempuh dari Waina, X adalah meter dan Y adalah menit. Tina memerlukan waktu 36 menit dan Brain memerlukan waktu 18 menit. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, gambarkan grafiknya. Kedua, carilah kecepatan Tina dan Brain. Ketiga, ketika Brain sampai di Waina, berapa meter jarak Tina dari Waina? Yang keempat,
Setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari stasiun. Dan yang terakhir, setelah 10 menit semenjak Brand tiba di Waina, Tina meninggalkan Waina menuju Pernas 3 menggunakan motor. Gambarkan grafik yang menyatakan pergerakan Tina pada gambar di atas. Oke deh, sampai di sini dulu ya video kali ini. Next, kita akan belajar tentang penerapan fungsi linier dalam geometri. Tunggu di video selanjutnya ya. Bye-bye. See you.